podcast kita kali ini kita bakal bahas salah satu daerah di Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mandalika. Nah, pastinya sobat obrolan itu gak bakal asing kan sama Mandalika itu sendiri, karena sebelumnya Mandalika ini terkenal karena pembangunan sirkuit dan juga penyelenggaraan MotoGP kemarin. Tapi yang bakal kita bahas di sini itu nggak terlalu menyoroti tentang sirkuit dan MotoGP itu sendiri. Kita bakal bahas problematika lain yang ada di Mandalika ini, seperti problematika di sektor sosial, di sektor ekonomi tentunya, dan juga di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita perkenalan dulu nih. Mulai dari aku, Hatisa Zalfai Maniaha. Aku Cinesi Garsi. Aku Nafisa Wanda Oktaviani. Aku Nakia Zara. Aku Faiz Rizkyano. Kita dari kelompok 5. Nah, karena kita tadi udah perkenalan, mungkin kita langsung aja ke pembahasannya. Mungkin di awal kita bakal bahas tentang latar belakang Mandalika itu sendiri. Kondisi awal Mandalika ini sebelum terkenal karena sirkuitnya. Mungkin Nafisa boleh jelasin tentang latar belakang Mandalika? Oke, jadi sebelumnya Mandalika itu kota yang tenang banget ya, karena jarang banget orang yang tahu kota Mandalika itu ada di mana sih. Kota Mandalika itu kan ada di Lombok ya, jadi paling orang-orang tuh tahu tentang wisatanya aja yang ada di sana tanpa tahu sebenarnya gimana sih kota Mandalika itu. Terus semenjak ditetapkannya kota Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus dan dibangun sirkuit Mandalika itu sendiri, sekarang kota Mandalika itu jadi sorotan dunia loh. Terus apalagi ternyata sirkuit Mandalika itu jadi salah satu sirkuit yang paling indah di dunia karena bertepatan di sebelah pantai. Wah, ternyata ada perubahan drastisnya juga ya di Mandalika itu. Bener banget, bisa. Kayak misalnya dulu pantai di kota Mandalika itu sepi banget pengunjung ya, karena jarang orang-orang yang mengunjungi kota Mandalika itu sendiri. Tapi sekarang udah banyak banget kafe, hotel, dan tempat-tempat wisata lainnya yang mulai pada bermunculan nih. Bener banget tuh, sekarang Mandalika jadi sorotan dunia. Tapi di balik Mandalika udah jadi sorotan dunia nih, banyak juga tahu cerita pahitnya. Salah satu contohnya tuh banyak masyarakat yang kehilangan lahan mereka. Oh, ternyata di balik Mandalika yang menyimpan banyak wisata indahnya, ternyata Mandalika ini punya sisi pahitnya juga. Nah, karena kita baru di awal, tentunya kita nggak bakal bahas tentang yang pahit-pahitnya dulu nih, yang bikin kita kecewa dengan apa sih yang ada di balik Mandalika itu sendiri. Mungkin dari Nadia ada insight menarik tentang kota Mandalika ini? Pastinya ada dong, Tisa. Contohnya nih ya, kalian tahu nggak sih kalau berdasarkan data BPS, perekonomian di Nusa Tenggara Barat itu naik hampir 80%, dan bahkan sektor pariwisatanya pada saat itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan adanya sirkuit Mandalika ini. Mandalika ini juga berhasil menarik wisatawan baik lokal maupun internasional untuk menghadiri adanya event MotoGP ini hingga lebih dari 100.000 wisatawan saat event MotoGP ini berlangsung.
Hal ini tentu saja meningkatkan pendapatan Mandalika sendiri, baik dari sektor transportasi, akomodasi, dan bahkan kulinernya. Dan kalian tahu gak sih kalau sektor perhotelan di sana juga ikut berkembang dengan pesat, karena pada saat itu banyak hotel-hotel dan homestay di sekitar Mandalika terbooking dengan penuh oleh para wisatawan. Betul banget nih sama yang diomongin Nakia tadi. Jadi banyak banget proyek UMKM kayak kerajinan dan kuliner yang jadi lebih dikenal oleh wisatawan karena event MotoGP ini loh. Wah, ternyata Mandalika ini tuh sisi positifnya menarik-menarik juga ya. Tapi kan tadi di awal tuh Pak I sempat nyenggol tentang sisi negatif dari Mandalika itu sendiri. Mungkin Pak I boleh bisa di-spill sekarang tentang negatif Mandalika? Nah, walaupun sisi positifnya banyak, tapi sisi negatifnya juga nggak kalah banyak tahu. Yang pertama tuh contohnya ada harga tanah yang melonjak naik. Jadi yang awalnya harga tanah di kisaran harga 5-10 juta per 100 meter persegi, semenjak ada event MotoGP Mandalika ini berubah menjadi 50 juta sampai 100 juta per 100 meter persegi. Nah, dampaknya ke masyarakat lokal tuh jadi masyarakat yang udah ngejual tanahnya karena kepepet uang gitu, jadi nggak bisa beli lagi karena harga tanahnya tuh udah di luar batas wajar kemampuan mereka. Terus yang kedua tuh ada warga lokal yang kesulitan bersaing. Jadi kan warga Mandalika juga kan mau nonton MotoGP ya, cuman kan karena tiketnya mahal yang kisaran 500.000 itu, sedangkan pendapatan mereka tuh per bulannya itu cuma 2,5 juta, belum lagi biaya penginapan dan lain-lainnya. Jadi cuman orang-orang kaya doang yang untung, sedangkan orang yang miskin ya buntung. Terus selanjutnya tuh ada ekonomi Mandalika tuh yang bergantung kepada event MotoGP. Nah, kan bener kata Nakia, pas ada event MotoGP, ekonomi NTB naik ke 8% menurut data BPS. Cuman kan itu pas ada event MotoGP-nya doang. Cuman kalau misalnya nggak ada eventnya, gimana dong? Berarti mirip-mirip ya sama anak kos yang makan enak kalau pas awal bulan doang. Iya, ternyata relate juga sama anak kos. Nah, kalau begitu tadi kan kita udah bahas dampak positif sama dampak negatifnya. Dari dampak negatif sendiri tuh tentunya kita nggak bakal ninggalin sebuah solusi. Mungkin dari sobat obrolan yang ada di sini ada nggak sih ide solusi yang menarik buat Kota Mandalika ini? Yang pastinya ada dong, solusi yang utama itu adalah diversifikasi. Jadi nggak cuma event MotoGP aja bisa digelar di Mandalika, tapi event-event lain juga bisa digelar di Mandalika. Contohnya kayak event triathlon, terus balap sepeda, atau olahraga air. Bener banget sama apa yang bilang Cindy. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau dampak positif dari adanya event MotoGP ini merambah kepada peluang kerja. Banyak sekali, bahkan ribuan orang yang pada akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan dari adanya pembangunan dan event sebesar MotoGP ini. Ini jelas mengurangi pengangguran di Mandalika sendiri dan membuka pintu bagi masyarakat sekitar untuk berkontribusi ke dalam perekonomian Indonesia dan tidak hanya menjadi penonton dari rumah saja gitu. Oke, nah bisa nggak sih kasih kasus tentang Mandalika yang sesuai dengan pembahasan kita sekarang ini?
Jadi aku sempat baca ya kayak berita gitu. Tadi kan udah sempat disenggol sedikit sama Faiz tentang lahan yang dimana warganya kehilangan lahan mereka gitu ya. Jadi kan kayak di tengah masyarakat Indonesia yang merasa bangga, merasa wah gitu akan hadirnya event sebesar MotoGP ini pertama kali di Indonesia. Ternyata di samping itu ada pahitnya nih teman-teman. Ada konflik yang ternyata belum terselesaikan oleh pemerintah sendiri, yaitu konflik di mana warga sekitar ini mereka kehilangan lahan mereka. Sirkuit Mandalika ini bukan suatu proyek yang kecil ya, ini bisa dibilang proyek yang sangat besar yang membutuhkan banyak lahan-lahan untuk membangunnya. Ternyata di balik proyek ini itu terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dimana mereka merampas tanah milik orang lain dan membangun sirkuit ini. Di sini jadi terdapat dua kasus ya. Yang pertama kasusnya itu tanah mereka dirampas dan tidak dibayar sama sekali. Lalu yang kedua tanah mereka sudah dibayar di muka tetapi tidak dibayar selanjutnya. Jadi dalam proyek Mandalika ini melibatkan kurang lebih 5 desa dan 144 korban pemilik tanah. Bisa. Oke, studi kasusnya itu ngeri-ngeri banget gitu ya. Nah, karena kita dari awal udah bahas mulai dari latar belakang, lalu ada juga dampak positif dan dampak negatifnya, kemudian ada solusi, dan juga yang terakhir yang baru dibahas sama Natia ini ada studi kasusnya. Mungkin kita langsung aja nih bahas ke kesimpulan biar sobat obrolan itu gak merasa bingung sama inti pembahasan kita saat ini. Mungkin Cindy boleh dikasih kesimpulannya. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini itu adalah bahwa Mandalika memiliki potensi besar sebagai pusat pariwisata dan ekonomi, terutama dengan keberhasilan penyelenggaraan event internasional seperti MotoGP ini. Dampak positif yang terlihat antara lain adalah peningkatan ekonomi daerah serta berkembangnya sektor pariwisata dan UMKM lokal yang mendapatkan sorotan lebih luas. Namun, di balik kesuksesan ini ternyata terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti lonjakan harga tanah yang mempersulit warga lokal serta ketergantungan ekonomi pada satu jenis event saja. Terus buat pastiin keberlanjutan Mandalika diperlukan banyak langkah-langkah strategis seperti diversifikasi event, misalnya dengan menggelar triathlon atau olahraga air, serta pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih besar. Dengan pengelolaan yang tepat dan inklusif, Mandalika memiliki potensi untuk menjadi model pembangunan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Oke sobat obrolan, gak terasa kita udah ada di penghujung podcast. Mungkin obrolan kita sampai sini dulu ya, karena masih ada podcast menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, and share podcast kita ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!